Orang-orang di kampung Ciberem masih sering membicarakan nama Warja, meski sudah bertahun-tahun sejak rumahnya terbakar dan tinggal puing. Kalau malam turun, terutama ketika angin dari hutan meniup daun-daun bambu hingga bersuara seresek, seresek, kisah tentang Warja seperti hidup lagi di antara mereka. Temenang ngali tanah dekat Kiara Eta, kata Engkong Ukat, juru kunci tua yang masih setia menjaga makam kampung. Sanaon geus kabakar, ari pusaka mah teu bisa musnah kusena. Anak-anak muda biasanya cuma tertawa, menganggap itu cuma dongeng. Tapi bagi orang-orang yang pernah lihat sendiri keanehan di tanah itu, mereka tahu, ada sesuatu yang belum selesai di sana. Itulah sebabnya waktu seorang pendatang bernama Rian datang dan beli tanah bekas rumah Warja, warga cuma saling pandang. Mereka tahu, orang luar takkan percaya sebelum ngalamin sendiri. Rian orang kota yang pengin tenang di desa. Katanya, capek hidup di Bandung yang bising. Ia datang dengan motor tua dan bawa beberapa karung beras, semen, dan kayu. Kuring rek ngabangun imah letik di diu, biar tenang, katanya pada Ukat. Di diu, Ukat menatapnya tajam. Nya, ieu tanah mah teu sakuduna dipake deui. Aya carita. Rian tertawa, ringan. Carita mah loba, Pak. Tapi duit saya nyata. Ia serahkan beberapa lembar uang lusuh. Ukat akhirnya diam, meski dalam hati tidak tenang. Beberapa minggu kemudian, berdirilah sebuah rumah panggung kecil di tempat yang dulunya berdiri rumah Warja. Di bawah pohon kiara tua yang masih tegak, dengan akarnya menjulur seperti ular tidur. Warga hanya menatap dari jauh, dan malam-malam pertama Rian di sana pun dimulai. Awalnya tak ada yang aneh. Rian terlihat senang, pagi-pagi ia menyapu halaman, sore hari memancing di kali. Tapi lama-kelamaan, beberapa warga mulai merasa tak nyaman. Setiap malam, ada cahaya redup dari rumahnya, bukan lampu, tapi seperti api kecil berkelap di udara. Kadang terdengar suara gamelan halus, seperti dari jauh tapi jelas. Bahkan ayam-ayam tak mau mendekat ke halaman rumah itu. Suatu pagi, Rian datang ke warung Bu Enah. Matanya merah, seperti kurang tidur. Tapi wajahnya bersinar aneh, campuran antara bahagia dan linglung. Bu, tadi malam saya mimpi aneh, katanya sambil memegang kopi. Ada orang tua berjubah hitam datang. Katanya, saya dipilih jadi penerus penjaga tanah ini. Bu Enah tertegun. Penerus. Nya Allah, Kang. Anjen ulah nyebut sembarangan. Eta tanah mah teberes, loba anu nyaritaken kitu. Tapi Rian hanya tersenyum. Biar saja, katanya, kalau saya setia, hidup saya bakal berkah. Sejak malam itu, perubahan mulai terlihat. Rian yang dulu suka menyapa jadi jarang keluar rumah. Kalau siang, jendela rumahnya tertutup kain hitam. Tapi setiap malam, terdengar langkah berkeliling dari dalam, seperti orang sedang berjalan sambil berbicara dengan suara pelan. Beberapa pemuda kampung pernah mengintip. Dari celah papan rumah, mereka melihat Rian duduk bersila di depan meja kecil. Di atas meja itu ada sebilah keris berkarat, kain putih, dan dupa yang menyala. Asapnya naik ke atap, berputar-putar seperti bentuk wajah manusia. Salah satu dari mereka, Deden, bersumpah melihat bayangan lain di belakang Rian. Tinggi, hitam, dan matanya merah menyala. Sumpah, ku Allah, lain bayangan lampu, katanya pada teman-temannya dengan wajah pucat. Setelah malam itu, tak ada yang berani mengintip lagi. Musim hujan datang membawa hawa dingin. Kabut sering turun sampai menutupi kebun. Suatu malam, petir menyambar pohon kiara, tapi anehnya, pohon itu tak terbakar. Justru cahaya merah keluar dari batangnya, seperti bara. Rian, yang melihat dari jendela, tak lari. Ia malah keluar dan berdiri di bawahnya. Orang-orang dari kejauhan melihatnya menengadah, sementara kilat menyambar di langit. Setelah itu, suaranya berubah. Kadang ia bicara sendiri, tapi suaranya seperti dua orang yang tumpang tindih. Dia sudah di dalam aku, begitu ia bilang suatu pagi pada Ukat yang kebetulan lewat. Dia marah, karena dulu manusia mengkhianatinya. Ukat gemetar. Saha, penunggu pusaka, jawab Rian, matanya kosong. Hari-hari berikutnya, hewan-hewan di sekitar kampung mati aneh. Ayam-ayam warga ditemukan kering darahnya. Kambing hilang tanpa jejak. Setiap kali itu terjadi, selalu ada bau kemenyan terbawa angin dari arah rumah Rian. Kiai kampung, Ajengan Samun, akhirnya datang menemuinya. Orang tua itu dikenal lembut tapi berwibawa. Nak, katanya perlahan, urang teh kudu inget, tesakabe anu teka tingali kudu disembah. Ulah nepi ka nyieun perjanjian jeung makhluk halus. Rian hanya menunduk,
lalu tertawa kecil. Kiai tidak paham. Ini bukan perjanjian, ini warisan. Warisan Tisaha. Rian mendongak. Warja. Ajengan Samun merinding. Warja gesta ayah. Dia belum pergi, Kiai, jawab Rian, suaranya tiba-tiba berat dan serak. Dia di sini. Tangannya menunjuk dada sendiri. Dan sebentar lagi, aku seperti dia. Kiai Samun buru-buru pergi. Ia tahu, Rian sudah bukan dirinya lagi. Sejak malam itu, keadaan kampung berubah makin aneh. Hujan turun tanpa henti. Kali meluap, tapi airnya berbau amis seperti darah. Warga berbondong-bondong mengungsi sementara ke rumah saudara di kampung seberang. Satu-satunya yang tetap tinggal hanyalah Rian. Ia semakin kurus, tapi matanya bersinar aneh. Ia mulai menulis huruf-huruf tak dikenal di dinding rumahnya dengan arang. Kadang ia mengucapkan bahasa yang tak dimengerti, seperti mantra dari masa lalu. Beberapa malam, ia terlihat berjalan mengelilingi pohon kiara sambil membawa dupa dan kendi air. Dari jauh, warga yang melihat hanya bisa berdoa. Pada malam Jumat Kliwon, Ajengan Samun bersama dua santri muda datang diam-diam. Mereka membawa air doa dan Al-Quran. Tujuannya satu, memutus hubungan Rian dengan Hodam yang menempeli dirinya. Namun begitu sampai di depan rumah, mereka mencium bau amis kuat sekali. Dari dalam, terdengar suara tangisan, tapi bukan tangisan manusia. Suaranya seperti logam diseret di lantai. Kiai Samun mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba pintu terbuka sendiri, dan hawa dingin keluar menyambar wajah mereka. Di dalam, Rian duduk bersila di tengah ruangan. Di depannya, keris Warja berdiri tegak di tanah. Di sekelilingnya, lingkaran darah sudah mengering. Matanya memejam, tapi mulutnya tersenyum. Kamu datang, Kiai, katanya lirih tanpa membuka mata. Dia tahu kau akan mencoba mengambilku. Rian, sadar, ia setan nu nyamar, lain karuhun. Seru Kiai Samun. Tiba-tiba tubuh Rian bergetar keras. Karuhun, setan, kabe sarua lamun geus nyatu jeung getih, katanya dengan suara dua lapis. Suara keduanya dalam dan menggema, seperti datang dari sumur dalam. Kiai Samun mulai membaca ayat-ayat suci. Udara dalam rumah bergetar. Asap hitam keluar dari belakang Rian, membentuk wujud menyerupai manusia bertanduk. Matanya menyala merah, tangannya panjang dan berujung tajam. Santri-santri menjerit, tapi Kiai Samun terus membaca. Asap itu meraung keras, lalu menghantam tembok. Rian ikut terhempas, tubuhnya kejang-kejang. Dari keris, cahaya merah muncul dan membakar lantai. Dalam kekacauan itu, Kiai Samun berteriak, buang pusakana. Ulah didahar dei getih manusa. Tapi Rian memeluk keris itu erat, darah menetes dari tangannya. Dia bagian dari aku. Cahaya merah semakin kuat. Dinding rumah mulai retak, genteng berjatuhan. Asap tebal menutupi semuanya. Pagi harinya, warga menemukan rumah Rian sudah hangus sebagian. Di dalamnya hanya ada tubuh Rian yang menghitam, memegang keris berkarat di dada. Tapi anehnya, keris itu dingin, tidak terbakar. Sama sekali. Kiai Samun datang terakhir. Ia berdiri lama menatap tubuh itu. Lalu ia berbisik, Rian, mudah-mudahan Allah narima tobatmu di akhir napas. Ia lalu mengambil kain kafan, membungkus tubuh Rian tanpa menyentuh keris. Keris itu ditaruh dalam kendi tanah liat dan dikubur jauh di tepi kali, di bawah batu besar, sambil dibacakan doa-doa agar tak muncul lagi. Saat kendi itu ditanam, suara gemuruh pelan terdengar dari tanah, lalu hilang. Udara tiba-tiba hangat, angin berhenti. Sejak saat itu, tak ada lagi bau amis atau suara gamelan dari arah rumah itu. Beberapa tahun berlalu, pohon kiara tua akhirnya tumbang sendiri tanpa sebab, meski akarnya masih menancap kuat di tanah. Di tempat itu kini tumbuh rumput liar dan bunga putih kecil. Engkong Ukat, yang kini makin renta, sering duduk di sana sambil menghisap rokok linting. Akhirnya beres oge, katanya pada anak-anak muda yang penasaran. Eta Hodam geus lenyap babarengan jeung nu nyimpena. Beneran lenyap, Kong? Tanya salah satu anak muda. Engkong Ukat tersenyum samar. Lamun lenyap, moal aya deui anu wani nyebut ngaran Warja tengah peting. Tapi coba wae lamun aya nu wani. Anak-anak itu langsung diam. Malam makin larut, suara jangkrik bersahutan. Di kejauhan, cahaya kecil dari pelita rumah warga menari di antara kabut. Engkong Ukat memandang gelap hutan di belakang pohon kiara yang sudah tumbang. Zaman ayeuna loba nu nyebut Hodam pendamping, gumamnya pelan. Padahal tenyaho, anu maranehna sebut Hodam teh bisa jadi sesatina arwah nu teka pulang.
Ia menepuk tanah di sebelahnya pelan, seperti menenangkan sesuatu. Cukup Ges, sing sare tenang ayeuna. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Warja atau menggali tanah di sana. Kampung Ciberem perlahan tenang. Tapi ada satu hal yang tetap jadi misteri. Kadang, kalau hujan deras dan petir menyambar, dari arah kali yang jauh di belakang kampung, terdengar suara gemerincing besi, seperti bilah keris beradu batu. Tak lama, air kali berubah sedikit kemerahan, lalu bening kembali. Orang-orang bilang itu hanya alam. Tapi bagi mereka yang tahu cerita lama, suara itu tanda bahwa roh penjaga terakhir sudah benar-benar hilang, lenyap bersama waris terakhirnya. Tahun-tahun berlalu setelah kematian Rian. Kampung Ciberem tampak tenang di luar, tapi bagi mereka yang hidup lama di sana, ketenangan itu seperti kabut pagi, indah tapi menyembunyikan sesuatu. Tak ada lagi suara gamelan, tak ada bau kemenyan, tak ada orang yang berani menyebut kata hodam. Tapi, malam-malam tertentu, orang masih merasa seperti ada mata yang mengintai dari balik rerimbunan bambu dekat bekas rumah itu. Pohon kiara tua yang dulu jadi penanda tanah keramat memang sudah tumbang. Tapi akar-akarnya masih menjalar di bawah tanah, tebal dan kuat, seperti urat raksasa yang menunggu saatnya bangkit lagi. Di atasnya, rerumputan tumbuh liar, dan bunga-bunga kecil putih bermekaran setiap bulan purnama. Warga menyebutnya bunga waris, karena katanya, bunga itu tumbuh dari tanah tempat dikuburnya keris Warja. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar bukit di belakang kampung. Air kali Ciberem meluap hingga menelan jalan kecil. Di tengah hujan itu, seorang pemuda dari kampung sebelah, Bayu, tersesat saat mengantarkan hasil panen. Ia berteduh di bawah pohon besar dekat tanah bekas rumah Warja. Saat itu, matanya menangkap kilau aneh dari tanah. Seperti cahaya merah yang terpendam. Ia menggali sedikit, dan menemukan pecahan kendi tanah liat. Dari dalamnya keluar bau besi berkarat yang sangat menusuk hidung. Bayu tidak tahu, tapi yang ia pegang saat itu bukan sembarang benda, itu adalah wadah keris yang dulu dikubur oleh Kiai Samun. Ia tak menemukan kerisnya, hanya serpihan logam kecil yang bentuknya seperti ujung bilah. Tapi saat disentuh, darah dari jarinya menetes ke logam itu. Seketika, tanah di sekelilingnya bergetar halus. Angin berputar seperti pusaran kecil, dan dari sela pepohonan terdengar suara lirih, seperti bisikan seseorang yang baru bangun dari tidur panjang. Anak, waris. Bayu menoleh panik. Tapi tak ada siapa-siapa. Ia buru-buru menutup tanah itu dan lari, membawa pecahan logam di sakunya. Ia tak sadar, bahwa sejak malam itu, sesuatu telah mengikutinya pulang. Beberapa hari kemudian, Bayu mulai berubah. Ia sering melamun, jarang keluar rumah. Istrinya, Raras, mengira suaminya kelelahan bekerja. Tapi malam-malam Bayu menjadi aneh. Ia suka duduk di depan cermin lama di ruang tamu, menatap bayangannya sendiri. Kadang ia tertawa kecil, kadang marah-marah tanpa sebab. "Abang kenapa?" tanya Raras suatu malam. Bayu hanya menoleh dengan mata merah. "Kau tidak melihatnya." "Melihat apa?" "Dia berdiri di belakangmu." Raras menoleh, tapi tak ada siapapun. Ia ketakutan. Sejak malam itu, Raras sering mendengar suaminya mengigau menyebut nama yang tak dikenal, Warja. Warja. Sampai suatu hari, Bayu tak lagi pergi ke ladang. Ia duduk di belakang rumah sambil menulis huruf-huruf aneh di tanah. Beberapa warga melihat, tapi tak berani menegur. Mereka tahu, ini seperti kisah lama yang terulang. Berita tentang perubahan Bayu akhirnya sampai ke telinga Ajengan Samun, yang kini sudah tua dan jarang keluar rumah. Mendengar itu, wajahnya pucat. "Eta hartina pusaka temusnah," katanya lirih. Malam itu juga, Ajengan memanggil dua murid muda. "Kita kudu nyieun panyirian deui. Ulah nepi ka anak ieu jadi korban deui." Tapi sebelum mereka sempat pergi, kabar datang dari kampung sebelah, rumah Bayu terbakar. Api muncul tiba-tiba tanpa suara petir atau lilin. Warga berusaha memadamkan, tapi api tak menyala terang, hanya asap hitam tebal yang keluar dari setiap celah. Saat api padam, tubuh Bayu tak ditemukan. Hanya ada abu halus dan pecahan logam kecil di tengah ruangan. Keesokan harinya, Ajengan datang dan melihat sisa itu. Ia mengambil logam kecil yang masih dingin, lalu berdoa lama sekali. "Anjen geus nyiptakeun turunan kasalahan, Warja," gumamnya. "Tapi ayeuna waktuna dipupus." Ia kemudian pergi ke sungai besar di luar kampung dan melempar logam itu ke arus deras sambil membaca ayat suci. Setelah itu, hujan berhenti, dan matahari pagi muncul di balik kabut. Sejak saat itu, kampung Ciberem benar-benar berubah.
Udara terasa lebih ringan. Hewan-hewan kembali mendekat ke sekitar tanah bekas rumah warga. Air kali menjadi jernih seperti dulu. Warga percaya, Hodam yang selama ini mengikat tanah itu sudah lenyap, larut bersama arus sungai. Tapi ajengan Samun tahu, kekuatan semacam itu tak benar-benar hilang. Ia hanya kembali ke asalnya, ke alam yang lebih dalam dari sekadar roh. Malam-malam terakhir hidupnya, ajengan sering duduk sendirian di beranda sambil memandang bintang. Sadayana bakal balik ke asal, katanya pada murid-muridnya. Hodam, jin, manusia, KB asal natina nur cahaya. Mun salah ngaguna keun, cahaya bisa robah jadi sene. Ia meninggal beberapa bulan kemudian, dalam tidur yang tenang. Orang-orang bilang, di malam pemakamannya, ada sinar putih turun di atas pusaranya, lalu menghilang. Tak ada yang tahu apakah itu cahaya langit atau pertanda bahwa pertempuran panjang antara manusia dan Hodam penjaga pusaka itu akhirnya berakhir. Bertahun-tahun kemudian, Ciberem menjadi kampung biasa. Anak-anak berlarian di sawah, orang-orang menanam padi tanpa rasa takut. Bekas tanah warga kini menjadi lapangan kecil tempat warga berkumpul setiap hajatan. Tapi satu hal tetap sama, di tengah lapangan itu, masih ada batu besar tempat dulu kendi tanah dikubur. Warga membiarkannya tetap di sana, sebagai tanda. Tak ada yang berani memindahkan. Biar jadi pengingat, kata keturunan Engkong Ukat suatu hari. Biar orang-orang anyar apal, yen dibalik kekayaan, ayah kutuk lamun asal natina jalan gaib. Suatu malam, setelah acara maulid di masjid, sekelompok pemuda nongkrong di pinggir lapangan. Angin berembus pelan, bulan separuh menggantung di langit. Ayah nu nyaritakan, dulu di diu aya jalmana bisa ngobrol jeung Hodam, kata salah satu. Eta mah dongeng. Zaman ayeuna mah teu aya kituan, jawab temannya sambil tertawa. Tapi mendadak angin berhenti, lampu di masjid berkelap, dan dari arah batu besar di tengah lapangan terdengar suara ting, 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 seperti logam beradu perlahan. Mereka semua diam. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Aya nu nyieun lelucon, nya." Tapi tak ada yang bergerak. Suara itu terus terdengar, makin pelan, lalu hilang sama sekali. Seorang pemuda yang paling berani menunduk dan membaca doa kecil. "Kita balik, bisi aya anu terido." Mereka pun pulang dengan langkah cepat, tanpa menoleh. Keesokan paginya, batu besar itu terlihat retak halus di permukaannya, seperti bekas pukulan benda tajam. Tapi tak ada jejak kaki di sekitarnya. Warga hanya diam, lalu menutupnya dengan kain putih. Sejak itu, tak pernah lagi ada yang berani duduk atau bermain di dekat batu itu. Tahun-tahun berikutnya, kisah Warja dan Rian hanya jadi cerita warung kopi. Orang-orang menuturkannya dengan gaya setengah percaya, setengah takut. Ada yang bilang Hodam itu sebenarnya bukan penunggu pusaka, melainkan jelmaan arwah manusia yang terikat oleh darah dan keserakahan. Ada pula yang percaya itu memang leluhur yang dikhianati. Tapi apapun itu, kisahnya selalu berakhir sama, siapapun yang berani membangunkan kekuatan dari tanah itu, pasti kehilangan dirinya sendiri. Kiai muda yang menggantikan ajengan Samun pernah berkata dalam ceramahnya, "Lamun hayang dijaga, cukup ku iman. Ulah ngandelken makhluk, sanajan ngaku karuhun sorangan. Soalnya, penjagaan anu tedatang ti Gusti, pasti aya harga nu kudu dibayar." Dan orang-orang mengangguk, sebab mereka sudah lihat sendiri, harga itu bukan cuma harta atau nyawa, tapi juga akal dan moral yang hilang sedikit demi sedikit sampai tak tersisa. Kini, saat matahari terbenam di Ciberem, bayangan pohon-pohon bambu masih bergerak pelan ditiup angin. Dari kejauhan terdengar azan maghrib memantul di udara lembab. Anak-anak berlari pulang, para ibu menutup jendela, dan suara jangkrik mulai menggantikan hiruk-pikuk siang. Di bawah langit jingga itu, tanah bekas rumah Warja tampak tenang. Rumput liar menutupi bekas abu lama. Batu besar yang dulu retak kini mulai tertutup lumut. Kalau kau berdiri di sana saat senja, kau akan merasa angin tiba-tiba berhenti. Seperti ada yang memperhatikanmu. Tapi jangan takut, karena yang tersisa di sana hanyalah gema dari sesuatu yang sudah berakhir. Hodam itu sudah lenyap. Tak ada lagi Warja, tak ada lagi Rian. Yang tertinggal hanyalah cerita, kisah tentang manusia yang terlalu ingin dijaga sampai lupa siapa yang sebenarnya berkuasa. Di warung kopi tua di tepi jalan, para lelaki tua masih sering menutup kisah itu dengan kalimat yang sama, sambil menatap gelas kopi hitam yang mulai dingin. Hodam teh lain penjaga, anjen nu ngajaga iman anjen sorangan. Lamun iman lengit, sanajan Hodam na sakti, tungtungna bakal nyeret ka jurang. Dan di luar warung, hujan turun perlahan,
membasahi tanah yang pernah jadi saksi keserakahan dan kehilangan. Bau tanah basah bercampur kemenyan samar dari rumah-rumah tua yang masih berdiri. Angin membawa suara pelan, entah hanya imajinasi, atau sisa napas dari sesuatu yang pernah hidup di antara mereka. Kuring moal balik deui, geus waktuna sare. Dan setelah itu, hening panjang menyelimuti kampung Ciberem. Hodam pendamping itu akhirnya benar-benar lenyap.